Pada video kali ini kita akan belajar tentang networking model. Nah, sebenarnya apa sih networking model itu? Jadi, networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana komputer itu bisa saling komunikasi. Untuk saat ini, networking model yang sangat terkenal itu ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang komputer network atau jaringan komputer, saya yakin teman-teman sudah pernah dengar antara dua networking model ini, entah itu TCP/IP atau OSI. Biasanya yang sering banget dipelajari itu adalah OSI layer. Tapi kalau teman-teman belum pernah dengar sama sekali, gak apa-apa. Di sini saya akan jelaskan secara mendalam. Jadi sekali lagi, fungsi dari networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan komputer agar bisa saling komunikasi dengan komputer lain. Ini adalah apa yang terjadi jika open networking model belum ada. Jadi sebelum TCP/IP dan OSI layer itu lahir, ini yang terjadi. Yaitu setiap vendor dia memiliki networking model masing-masing. Contohnya, pada tahun 1974, ITDM membuat networking model miliknya sendiri, yaitu System Network Architecture atau biasa disingkat dengan SMA. Dan vendor-vendor lain itu juga membuat networking model sendiri-sendiri. Nah, masalahnya di sini adalah jika di suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor, ya, contohnya di sini kita memiliki IDM. Kemudian kita memiliki vendor 1 misal, dan kita memiliki vendor 2. Entah itu vendornya apapun. Nah, jika suatu jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor seperti ini, maka kita akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor ini. Ya, jadi contohnya misal nih kita ingin menghubungkan vendor 1 dengan IBM, kemudian ingin menghubungkan IBM dengan vendor 2, ingin menghubungkan vendor 1 dengan vendor 2, dan seterusnya. Nah, itu akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka semua memiliki networking model yang berbeda. Contohnya, IBM ini membuat miliknya sendiri ya, yaitu SNA atau System Network Architecture. Kemudian vendor 1 juga punya networking model miliknya sendiri. Misal anggap aja namanya adalah A. Kemudian vendor 2 juga punya networking model miliknya sendiri. Anggap aja B. Nah, karena setiap vendor ini memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor ini sulit dilakukan. Sangat sulit bahkan. Jadi, untuk membuat suatu jaringan komputer yang terdiri dari banyak vendor, kemudian datanglah Open Networking Model yang ditunjukkan untuk menjembatani komunikasi antar vendor tersebut. Jadi tujuannya adalah nanti semua vendor itu menggunakan networking model yang sama, entah itu OSI ataupun TCP/IP. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa yang terkenal itu ada dua, OSI model dan TCP/IP model. OSI model itu dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization. Ataupun TCP/IP model itu dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Nah, untuk yang saat ini, untuk yang paling banyak digunakan atau bahkan yang digunakan adalah TCP/IP. Itu OSI model itu gak ada yang make. Meskipun beberapa teman-teman itu banyak yang mendengar tentang OSI model dibanding TCP/IP model. Namun kenyataannya untuk saat ini yang digunakan itu hanya TCP/IP. Tidak ada yang menggunakan OSI. Tapi tujuannya sama sebenarnya, yaitu mendefinisikan bagaimana agar komputer antar vendor itu bisa saling komunikasi dengan mudah. Nah, sekarang kalau sudah ada Open Networking Model, jadi setelah ada TCP/IP dan OSI, itu semua vendor menggunakan Open Networking Model yang sama, yaitu TCP/IP.
Nah, kalau sudah menggunakan networking model yang sama seperti ini, nanti komunikasi antar vendor itu sangat mudah dilakukan. Jadi contohnya misal kita ingin agar vendor 1 dan IBM bisa saling komunikasi. IBM dengan vendor 2 juga bisa saling komunikasi. Begitu juga dengan vendor 1 dan vendor 2 itu juga saling komunikasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan sangat mudah karena kenapa? Ya karena mereka sekarang sudah menggunakan networking model yang sama, yaitu TCP/IP. Nah, sekarang kita bahas apa itu TCP/IP. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol di IP network atau yang berbeda vendor itu bisa saling komunikasi dengan mudah. Nah, untuk memahami networking model, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang bisa disebut sebagai layer. Jadi kalau teman-teman pernah dengar pasti ada namanya OSI layer. Nah, di TCP/IP pun juga ada layer-layer. Jadi tujuan dipecah menjadi layer ini sekali lagi untuk mempermudah kita memahami networking model. Di TCP/IP secara dokumentasi itu terdiri dari 4 layer. Jadi layer pertama ada namanya application, kemudian transport, internet, dan network. Jadi ini secara dokumentasi yang resmi ada 4 layer seperti ini. Namun penerapannya dalam root networknya sebenarnya TCP/IP itu terdiri dari 5 layer. Jadi untuk mempermudah kita memahami TCP/IP ini lebih mudah untuk memecahnya menjadi 5 layer. Begitu juga dengan ketika nanti teman-teman mengambil sertifikasi CNA di Cisco pun, dia menganggap bahwa di TCP/IP itu dipecah menjadi 5 layer. Maksudnya adalah untuk mempermudah kita memahami tentang TCP/IP ini. Nah, layer-layernya itu adalah application, ada transport, ada network, ada data link, dan ada physical. Pada video-video berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang layer-layer ini. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.